Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di channel Jak Solmat, yaitu channel mengajak mencari solusi matematika dengan mudah dan menyenangkan. Baik, materi ini sangat penting bagi anak-anak SMP atau siswa-siswa SMP. Oleh karena itu, nanti ikutilah video tentang materi himpunan ini sehingga kalian akan memahami apa itu himpunan itu sendiri, dan juga diimbau kepada orang tua untuk dapat mengikuti video ini sehingga dapat dijadikan sharing dengan anak-anaknya ketika belajar, ketika ada kesulitan tentang membahas himpunan. Jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar mendapatkan informasi video-video yang terbaru dalam pembahasan pembelajaran matematika. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai pengertian himpunan terlebih dahulu. Apa itu himpunan? Himpunan adalah benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat objek itu termasuk himpunan atau bukan himpunan. Ini kata jelas nanti berarti merupakan pengertian kesepakatan orang banyak. Apabila orang mengatakan itu mobil, ya orang lain pun akan mengatakan mobil, dan diri kita juga akan mengatakan mobil. Apabila kita melihat itu sebuah batu, orang lain juga akan mengatakan itu batu, maka itu disebut dengan batu, artinya dia dengan jelas. Perhatikan contoh berikut, yaitu manakah yang merupakan dari kumpulan berikut yang merupakan himpunan. Contohnya, kumpulan orang kaya. Misalnya, kalau kita kumpulkan, katakanlah kita anggap Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, dan Presiden itu merupakan orang-orang kaya. Namun, setelah dikumpulkan, kemudian dibandingkan, Pak Lurah dengan Pak Camat, ternyata banyak orang mengatakan, kaya Pak Camat. Kemudian Pak Camat dibandingkan Pak Bupati, ternyata Pak Bupati lebih kaya daripada Pak Camat. Artinya kalau begitu Pak Camat, Pak Lurah belum kaya, karena ada lebih kaya yaitu Pak Bupati. Pak Bupati dibandingkan dengan Pak Presiden, ternyata Pak Bupati juga belum kaya, yang kaya adalah Pak Presidennya. Nah, kalau begitu kumpulan orang-orang kaya ini bukan merupakan himpunan. Contoh kedua, kumpulan orang tinggi. Kita ambil misalnya contohnya, itu kita kumpulkan 3 atau 5 orang teman-teman di kelas kita, itu orang-orang yang tinggi. Kemudian setelah itu dibandingkan satu dengan yang lain. Ternyata di antara anak-anak tersebut ukurannya beda-beda. Ada yang lebih tinggi, mungkin ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Maka kumpulan orang tinggi ini bukan bukan himpunan. Tapi kalau misalnya kumpulan orang yang tingginya 170 cm, jadi tingginya semua 170 semua, itu baru namanya himpunan, karena semuanya tingginya sama. Karena hanya orang tinggi, ini nggak bisa tingginya berapa, kita nggak tahu. Oke, ini bukan himpunan. Kemudian yang nomor 3, kumpulan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Betul nggak ini bilangan ganjil semua? Ternyata kalau kita tanya kepada orang siapapun, 4 bilangan ini adalah bilangan ganjil. Maka ketika ini dikumpulkan, dia akan merupakan sebuah himpunan. Nah, ini dijadikan sebagai kumpulan bilangan yang disebut dengan himpunan. Setelah pengertian himpunan ini kita pahami, kita lanjut dengan notasi himpunan. Notasi himpunan. Apa itu notasi himpunan? Yaitu himpunan tersebut biasanya kita beri nama dengan huruf besar atau huruf kapital, yaitu A sampai Z. Kemudian objek-objeknya dituliskan di dalam tanda kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal. Sebagai contoh,
Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, perhatikan, dengan kurung kurawal. Ini yang sudah dihitungkannya. Nah, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Maka kita tulis jawabannya. A, kita tulis dulu. Kemudian tanda kurung kurawal buka. Kemudian anggotanya kita tulis di dalamnya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa 6 nggak ikut? Karena di situ ada kata-kata kurang dari. Ya, di sini ada kata-kata kurang dari. Setelah itu ditutup dengan tanda kurung kurawal. Contoh nomor 2, B adalah himpunan huruf-huruf vokal. Nah, kita tulis. Jawabnya B sama dengan kurung kurawal. Kemudian huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Nah, kita tulis di dalamnya. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Contoh ketiga, C adalah himpunan nama-nama hari dalam satu minggu. Ya, kita tulis. C sama dengan tanda kurung kurawal buka. Kemudian di dalamnya kita tuliskan nama-nama hari, yaitu dari Senin sampai Minggu. Kemudian diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Nah, ini semua adalah notasi himpunan. Nah, insya Allah ini akan mudah dipahami apabila nanti disuruh menuliskan notasi himpunan adalah nulisnya demikian. Kita berlanjut, setelah kita memahami notasi himpunan, maka kita akan memahami anggota himpunan. Apa itu anggota himpunan? Anggota himpunan adalah benda-benda atau objek yang ada di dalam suatu himpunan, yaitu yang disebut dengan anggota himpunan. Kalau dalam bahasa matematikanya disebut dengan elemen. Simbolnya adalah semacam ini, seperti E. Kalau bukan anggota himpunan atau bukan elemen, diberi tanda garis. Contoh, diketahui A himpunan 0, 1, 2, sampai 4. Tuliskan anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Jadi ada dua, kita suruh nulis. Kita tulis yang anggota himpunan dulu. A, 0 ada di dalamnya, maka ditulis A elemen A. Nah, dibaca 0 anggota himpunan B. 1 elemen A dibaca 1 anggota himpunan A. 2 sama, 3 sama, dan 4 sama. Ini semua adalah anggota yang ada di dalam A. Bagaimana menuliskan anggota yang bukan anggota himpunan A? Yang penting di luar yang di dalam himpunan A itu sendiri. Misalnya nulis 5. 5 ini bukan. Nah, ditulis semacam ini. Dibaca 5 bukan anggota himpunan A. Boleh nggak yang lain? Boleh. Misalnya 60. 60 bukan anggota himpunan A. Inilah cara menulis anggota himpunan A dari kelanjutan pengertian himpunan tersebut. Oleh karena itu, insya Allah anak-anak akan lebih mudah memahami penjelasan ini. Selanjutnya, setelah kita memahami anggota himpunan, maka kita akan memahami banyaknya anggota himpunan. Nah, ini banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan NA. NA, hati-hati, tulisan NA itu berarti bunyinya adalah banyaknya anggota himpunan A. Contoh, dengan menggunakan notasi, tentukan banyak himpunan anggota himpunan berikut. Nah, nama A adalah himpunan nama hari dalam seminggu. Nah, kita tulis nama hari dalam seminggu itu apa saja. Nah, ini yaitu ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu. Kita hitung, ternyata ada 7, maka NA sama dengan 7. Begitu pula yang kedua, yaitu B adalah bilangan ganjil kurang dari 15. Maka kita tulis, yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 13. 15 tidak masuk karena kurang dari 15. Kalau kita hitung ada 7, maka anggotanya ada 7, ditulis NB sama dengan 7. Demikianlah penjelasan tentang himpunan bagian pertama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ikutilah video selanjutnya dalam pembahasan himpunan. Saya akhiri sampai di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.